Kalau kamu cuman ngelihat CV sukses orang lain, kamu bakal ngerasa hidupmu gagal. Padahal setiap orang sebenarnya punya satu dokumen yang jarang mereka tunjukin, namanya itu CV gagal. Isinya bukan prestasi, tapi puluhan daftar ditolak kerja, bisnis yang bangkrut, konten yang sepi, lomba yang kalah, hubungan asmara yang gagal, sampai mimpi yang gak jadi kenyataan, bahkan jadi tumpukan sampah. Bedanya, kita itu cuma ngelihat hasil akhirnya doang. Kita mungkin ngelihat seseorang itu viral, tapi nggak lihat 200 video yang cuma ditonton satu dua orang. Kita lihat seseorang itu sukses, tapi kita nggak lihat puluhan kali dia gagal bahkan hampir nyerah. Muncul pertanyaan di benak kita nih, kenapa cuma aku yang sering banget gagal? Padahal sebenarnya bukan kita yang paling sering gagal. Coba bayangin, kalau setiap orang wajib mengunggah CV gagal mereka, yang isinya itu puluhan kali ditolak kerja, 200 video yang cuma ditonton satu dua orang, bisnis tutup dalam 6 bulan, ditolak orang yang disuka, gagal masuk kampus impian, gagal produktif hari ini, gagal jadi ini dan itu, menurut kamu, apakah kita masih akan semudah itu merasa tertinggal? Kemungkinan besarnya itu enggak. Masalahnya itu bukan karena hidup kita itu terlalu sering banyak gagal. Masalahnya adalah kita itu hidup di dunia yang hanya mempublikasikan hasil akhirnya. Dalam psikologi, ada bias berpikir yang disebut dengan survivorship bias. Otak kita cenderung mengambil kesimpulan hanya dari orang-orang yang berhasil terlihat, sementara ribuan orang yang gagal itu hilang dari perhatian kita. Akibatnya, muncul ilusi bahwa sukses itu ternyata cepat, mulus, dan juga normal. Padahal itu enggak. Belum lagi, itu ada yang namanya social comparison theory. Secara alami, otak manusia itu mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dulu, mungkin kita hanya bisa membandingkan diri kita dengan beberapa orang di sekitar kita, tetangga kita doang gitu. Tapi sekarang, dalam 1 jam scrolling, kita bisa membandingkan hidup kita dengan ratusan orang, jutaan orang sekaligus. Otak kita sebenarnya tidak didesain untuk menerima perbandingan sebanyak itu. Makanya semakin lama kita scrolling, semakin mudah munculan pikiran negatif seperti aku ketinggalan, aku gak cukup hebat, aku gagal, aku gak jadi apa-apa. Padahal yang dibandingkan itu bukan kehidupan nyatanya, melainkan potongan-potongan terbaik yang sudah dipilih untuk bisa dipublikasikan ke orang lain. Jadi pertanyaannya itu bukan mungkin kenapa aku sering gagal, tapi kenapa aku menganggap gagal itu sesuatu yang tidak normal. Padahal sebenarnya gagal itu adalah hal yang normal, karena faktanya hampir semua orang sukses punya CV gagal yang jauh lebih panjang daripada CV suksesnya hari ini. Hanya saja algoritma itu lebih suka mempromosikan pencapaian daripada perjuangan. Jadi mulai hari ini, jangan ukur hidup kita dari timeline orang lain. Ukur dari satu pertanyaan sederhana. Apakah hari ini aku berani mencoba lagi? Karena orang yang berhasil akhirnya itu bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak berhenti menambah isi CV-nya sampai suatu hari CV suksesnya itu mulai terlihat dan jadi kenyataan.